Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video simulasi beracara sesuai dengan tugas praktik peradilan perdata yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Langsung saja video simulasi ini saya awali dengan pembacaan surat gugatan sebagai kuasa hukum daripada penggugat. Langsung saja saya akan bacakan surat gugatan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di tempat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Mei 1980, alamat Jalan Mawar nomor 10 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor, nomor KTP sesuai KTP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama kuasa hukum Hairul Siregar, alamat Komplek Puri Indah nomor 45 1A Cisarua, Bogor. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 September 2023, selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Budi, tempat tanggal lahir Bogor 12 Juni 1982, nomor KTP sesuai KTP, alamat Jalan Raya Puncak nomor 25 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pekerjaan pegawai swasta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah secara sah atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mekanisme pembayaran antara lain pembayaran tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Kemudian pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 13 April 2023. Ketiga, bahwa penggugat telah menerima pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah dari tergugat pada saat tanggal penandatanganan perjanjian. 4. Bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah hingga lewat daripada waktu yang disepakati, bahkan sampai 6 bulan setelah perjanjian dibuat atau hingga Juli 2023. 5. Bahwa penggugat telah melaksanakan upaya baik berupa 2 kali surat teguran atau somasi pada tanggal 20 Mei 2023 dan 10 Juni 2023, namun tidak diindahkan oleh tergugat. 6. Bahwa tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menunda kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli sebidang tanah tersebut sebelumnya. 7. Bahwa akibat tidak dipenuhinya perjanjian oleh tergugat, penggugat mengalami kerugian material berupa tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, biaya administrasi, somasi, dan potensi kehilangan kesempatan penjualan sehingga total kerugian ditaksir sebesar 100 juta rupiah. 8. Bahwa tindakan tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian merupakan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 9. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian jual beli serta menuntut ganti rugi kepada tergugat. Maka, berdasarkan segala apa yang terurai di atas tersebut,
Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabul kami ulangi, menerima dan mengkabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan kami ulangi, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah pada 15 Januari 2023. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat batal demi hukum dan dinyatakan putus karena prestasi. 5. Menggugat, kami ulangi, 5. Menggugat tergugat, kami ulangi, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan seketika. 7. Menyatakan uang tunai 300 juta rupiah yang telah diterima penggugat menjadi hangus sebagai kompensasi atas prestasi tergugat. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Ditanda tangani. Baik, selanjutnya dalam kesempatan ini saya akan beralih peran sebagai kuasa hukum daripada tergugat dengan memberikan surat jawaban atas gugatan yang sebelumnya tadi kita bacakan disampaikan oleh kuasa hukum tergugat. Saya langsung bacakan. Surat jawaban gugatan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di tempat, yang bertanda tangan di bawah ini, Khairul Siregar SH, advokat pada pada konsultan hukum yang berkantor di Komplek Puri Indah, nomor 45, 1A, Cisarua, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 Oktober 2023, terlampir, bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama, Budi, tempat tanggal lahir Bogor 12 Juni 1982, nomor KTP sesuai KTP, alamat Jalan Raya Puncak nomor 25 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekerjaan pegawai swasta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat Saudara Andi sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa tergugat dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal yang telah kita bacakan tadi mengenai dugaan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Eksepsi. Bahwa apabila penggugat mengajukan gugatan di luar wilayah hukum tempat objek tanah berada, misalnya bukan di Pengadilan Negeri Bogor, maka gugatan itu tidak dapat, kami ulangi, maka gugatan itu tidak tepat secara kompetensi relatif, sebagaimana diatur pada pasal 118 ayat 1 yang menyatakan bahwa gugatan atas benda tidak bergerak harus diajukan ke pengadilan di tempat objek tersebut berada. Oleh karena itu, apabila gugatan tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor, tergugat memohon agar gugatan tidak dapat diterima. 3. Dalam pokok perkara, tanpa mengesampingkan eksepsi di atas, tergugat memberikan jawaban pokok perkara sebagai berikut. 1. Mengenai perjanjian jual beli, bahwa benar tergugat dan penggugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah sebagaimana yang telah diuraikan oleh penggugat. Namun demikian, tergugat tidak menolak isi perjanjian tersebut, melainkan terdapat kondisi yang menghalangi pelaksanaan kewajiban pembayaran tahap kedua karena alasan di luar kehendak tergugat. 2. Mengenai pembayaran tahap pertama, bahwa tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran pada tahap pertama sebagai uang muka sebesar 300 juta rupiah sebagaimana diakui oleh penggugat, sehingga menunjukkan itikat baik tergugat dalam pelaksanaan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Tergugat telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada penggugat untuk meminta waktu tambahan secara baik-baik, dengan harapan agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak.
Hal ini berkaitan dengan aspek pembayaran pada tahap pertama tadi. Kemudian keempat, mengenai somasi dari penggugat, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi kepada tergugat, namun tanggapannya, kami ulangi, namun dalam tanggapannya, tergugat tetap menunjukkan itikat baik dengan menawarkan pembayaran terhadap, kami ulangi, menawarkan pembayaran bertahap atau penjadwalan ulang, namun penggugat menolak dan justru mengajukan gugatan ini. 5. Mengenai kerugian penggugat, bahwa dalil yang mengalami kerugian material adalah tidak berdasar dan tidak terbukti. Karena, pertama, tanah tersebut belum diserahkan dan masih menjadi milik penggugat sehingga tidak ada kerugian nyata atau actual loss. Kemudian, penggugat tidak dapat serta-merta menuntut pembatalan dan ganti rugi tanpa terlebih dahulu menyatakan perjanjian batal atau berakhir secara hukum sesuai pasal 1226 KUH Perdata. Kemudian, apabila penggugat merasa dirugikan, maka kerugian tersebut bersifat potensial, bukan aktual, dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada tergugat. 6. Itikat baik daripada tergugat, bahwa tergugat beretikat baik untuk tetap melaksanakan kewajibannya dan bersedia melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu yang wajar setelah pinjaman dari bank yang sebelumnya ia ajukan cair. Oleh karena itu, gugatan penggugat yang menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi adalah tidak proporsional dan prematur. 4. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, primer, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian. 2. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan wan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat tetap sah dan mengikat, serta memberikan waktu tambahan kepada tergugat untuk melunasi kewajiban pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam waktu yang wajar. 4. Menolak seluruhnya tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat karena tidak terbukti secara hukum. 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat jawaban ini disampaikan sebagai bentuk tanggapan resmi terhadap gugatan penggugat. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, tergugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Khairul Siregar. Baik, dalam kesempatan berikutnya saya mencoba mengelaborasi kasus gugatan perdata ini dengan adanya keterangan daripada saksi ahli. Nah, pertanyaan yang saya lontarkan ini langsung masuk pada inti pokok perkara tanpa menyampingkan pertanyaan penting yang mendasar yang mestinya ditanyakan terlebih dahulu kepada saksi ahli dalam perkara ini. Oke, pertanyaan pertama saya akan mempertanyakan mengenai perjanjian jual beli tanah. Tentu saja dari sebagai kuasa hukum dalam hal ini kita sebagai kuasa hukum daripada penggugat melontarkan pertanyaan yang sifatnya akan menguntungkan bagi posisi klien kita di hadapan majelis hakim yang terhormat. Oke, pertanyaan pertama mengenai perjanjian jual beli tanah. Berdasarkan pengetahuan saudara, apakah perjanjian jual beli tanah yang dibuat secara tertulis antara para pihak sebagaimana dalam kasus ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau sesuai dengan asas fakta sunt servanda? Terjawab. Kedua, apakah ketentuan mengenai pembayaran harga dalam suatu perjanjian merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian jual beli? Terjawab. Pertanyaan berikutnya mengenai kewajiban pembeli. Dalam perjanjian jual beli tanah, apa saja kewajiban utama dari pihak pembeli menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
Pertanyaan berikutnya, jika pembeli telah sepakat untuk membayar harga tanah dalam 2 tahap dan batas waktu telah ditentukan secara jelas dalam perjanjian, bagaimana kedudukan kewajiban tersebut secara hukum? Pertanyaan berikutnya mengenai alasan pembeli. Dalam perspektif hukum perjanjian, apakah alasan kesulitan mendapatkan pinjaman bank termasuk keadaan yang dapat membebankan pembeli dari tanggung jawab pemenuhan kewajiban pembayaran? Terjawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah alasan tersebut dapat dianggap sebagai force majeure? Kami ulangi, apakah pertanyaan tersebut dapat dianggap sebagai force majeure atau keadaan memaksa? Terjawab. Pertanyaan berikutnya mengenai akibat hukum wan prestasi. Pertanyaan pertama, apa saja konsekuensi hukum yang dapat dimintakan oleh penjual apabila pembeli melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah? Terjawab. Pertanyaan berikutnya, dalam konteks ini, apakah penjual berhak menuntut pembatalan perjanjian dan atau ganti rugi? Baik, itulah tadi beberapa pertanyaan yang kami anggap pertanyaan tersebut bisa memposisikan uh, klien kita memiliki keuntungan sendiri, kedudukan klien kita di hadapan majelis hakim untuk menjawab uh, perkara wan prestasi yang sedang berlangsung di persidangan. Kemudian untuk yang terakhir saya akan beralih lagi menjadi kuasa hukum tergugat dengan membacakan kesimpulan tergugat. Memang dalam praktek beracara ini saya meringkas setiap tahapan, namun berada pada dua posisi, yaitu berada pada posisi kuasa hukum tergugat maupun pada posisi kuasa hukum penggugat. Dan kali ini saya akan berada pada posisi daripada kuasa hukum tergugat dan saya akan membacakan surat kesimpulan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara perdata ini, disebutkan nomor perkara yang sedang bersidang di Kabupaten Bogor. Dengan hormat, Hairul Siregar, SH, advokat pada konsultan hukum yang berkantor di Komplek Puri Indah nomor 45 1A, Cisarua, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 Oktober 2023 terlampir, bertindak untuk dan atas nama tergugat. Nama Budi, tempat tanggal lahir Bogor 12 Januari 1982, nomor KTP sesuai KTP, alamat Jalan Raya Puncak nomor 25 Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, pekerjaan pegawai swasta. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankan kami menegaskan bahwa 1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi dan jawaban tergugat pada 7 Desember 2023 dan menolak gugatan penggugat tertanggal 24 November, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh, kami ulangi, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa hal-hal yang terungkap di persidangan dan telah diakui penggugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh penggugat, maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. Berdasarkan pada penegasan dua hal di atas, maka kami menarik pokok kerangka permasalahan sebagai berikut. 1. Posisi penggugat, bahwa penggugat mengajukan wan prestasi terhadap tergugat dengan alasan tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian yang telah disepakati. 2. Posisi tergugat, bahwa dalil-dalil gugatan wan prestasi yang diajukan penggugat lebih cenderung berfokus pada kualifikasi pembuatan saja, namun tidak melihat pada dasar-dasar hukum yang dilanggar. Kemudian, bahwa mengenai pembayaran tahap pertama, tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah yang membuktikan adanya itikat baik, kesungguhan dalam melaksanakan perjanjian, dan tidak adanya niat untuk melakukan wan prestasi. Oleh karena itu, penggugat dalam repliknya
mengabaikan fakta bahwa pembayaran sebagian merupakan bukti nyata komitmen tergugat dari perjanjian tersebut. Kemudian bahwa terhadap alasan keterlambatan, tergugat menegaskan, penggugat mengetahui sejak awal bahwa pembayaran akan menggunakan fasilitas kredit bank. Kemudian, keterlambatan pencairan merupakan kondisi yang berada di luar kendali tergugat. Lalu, penggugat menolak melakukan penjadwalan ulang tanpa alasan yang proporsional, sehingga penggugat turut berkontribusi pada kondisi tidak terlaksananya pelunasan secara tepat waktu. Kesimpulan dan tinjauan yuridis. Bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, eksepsi, dan jawaban serta pembuktian dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat, kami menarik pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. 1. Gugatan penggugat dan eksepsi tergugat. Bahwa eksepsi tergugat berlandaskan pada alasan-alasan yang dijadikan unsur penggugat untuk mengajukan gugatan wan prestasi adalah tidak terdapat kejelasan atau obskur libel dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan, yakni tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan, baik kesepakatan dalam perjanjian utang piutang yang menjadi dasar hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga terjadi uraian antara dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan wan prestasi. 2. Dalam pokok perkara, bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 24 Oktober 2023 menguraikan beberapa peristiwa sebagaimana dinyatakan tergugat adalah benar. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya tercantum pada poin 6 yang menyatakan bahwa mengenai pinjaman bank yang belum cair tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Sementara dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati bahwa skema pembayaran dilakukan dengan uang muka senilai 300 juta rupiah, sedangkan sisanya 700 juta rupiah dibayarkan setelah pinjaman tergugat cair. Bahwa mengenai somasi, tergugat mengakui telah menerima hal tersebut sebanyak 2 kali dan memohon kepada penggugat agar dilakukan penjadwalan ulang terhadap sisa uang yang belum diselesaikan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian, memberikan waktu tambahan untuk pihak tergugat dalam mengumpulkan uang sampai pihak tergugat mampu untuk melunasi segala sisa hutang kepada penggugat. Kemudian, membebankan penggugat untuk membayar biaya kerugian yang dikeluarkan selama perkara persidangan berlangsung. Subsider, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat kesimpulan ini dapat kami sampaikan bahwa harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan kepada kebenaran dan keadilan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Khairul Siregar. Demikian tugas simulasi video dalam beracara hukum perdata ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.